Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan hari ini kita mengambil tema peran MUI dalam kehidupan beragama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Beliau adalah Kiai Haji Anwar Islami LC. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di studio podcast Ngopi ala Jatkon. Tentunya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini. Mudah-mudahan obrolan kita nanti, perbincangan kita nanti banyak berguna untuk masyarakat khususnya, untuk para pemirsa dan untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Namun sebelum kita lakukan obrolan atau perbincangan, tentunya Kiai berkenan untuk menyampaikan biografinya. Monggo Kiai. Waduh. Biar enak ngobrol kalau udah tahu biografinya Kiai gitu. Ya. Pertama nama ya Anwar Islam. Kelahirannya Cilacap. Oh, Cilacap ya. 8 November Okay. 1975. Masih muda. Jadi, beberapa hari ke depan ulang tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diundang. November rasanya. Ya itu. Ya anak kedua dari 6 bersaudara. Masya Allah. Ya sekolah di Cilacap, SD, SMP, SMA, lalu mondok di beberapa pondok di Kebumen, di Jogja, di Gresik. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, terus di Cilacap juga, sampai di Nusa Tenggara, lalu jalan-jalan keluar. Masya Allah. Ngaji, gitu aja. Pulang nikah. Ya, itu aja. Sekarang punya anak 7. Alhamdulillah. Ya. Dari istri pertama almarhum 2, yang sekarang 5, jadi 7. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, biografinya kita sajalah. Sekarang ini kesibukan apa Kiai? Kesibukannya ya di Masjid Ulama Indonesia Kecamatan Ciracas. Masya Allah, luar biasa. Ya ngaji, silaturahmi, dakwah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih atas biografinya Kiai. Dan kalau nggak salah sekarang ini Kiai ini menjabat sebagai Ketua MUI Kecamatan Ciracas Kiai. Ya benar. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Perannya sangat berkecimpung di masyarakat itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kiprah-kiprahnya di dalam masyarakat. Amin. Dan apa visi dan misi MUI dalam menjalankan peranannya di masyarakat Kiai? Bagaimana strateginya untuk mencapainya, khususnya di lingkungan masyarakat Ciracas ini? Ya. MUI Kecamatan Ciracas ya. Kita skup kecamatan saja ya. Kecamatan aja Kiai. Kalau secara umum kan Majelis Ulama Indonesia itu tentunya adalah wadah para ulama dan zu'ama. Ulama ya para ahli agama. Masya Allah. Zu'ama itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ya bisa profesional, dokter, insinyur, pokoknya semua profesional yang mereka itu berkumpul dalam MUI untuk membangun kebersamaan, dakwah Islam berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi lebih banyak tujuan MUI ini ya bagaimana mengembangkan dakwah Islam agar lebih memasyarakat, sehingga segenap masyarakat bisa mengamalkan agama Islam lebih baik lagi. Masya Allah. Untuk strateginya ke masyarakat itu mungkin ada pendekatan sendiri-sendiri, Kiai? Ya untuk di Ciracas ini kan masyarakatnya beragam. Iya. Masyarakatnya beragam. Sama seperti Mbak
Ketua MUI Ciracas pertama itu almarhum Bapak Haji Anjar Pak Jaya. Anjar ya. Beliau tokoh Muhammadiyah, Nggih. pendiri Tunas Islam Cibubur. Sekretarisnya Kiai Ibnu Hajar almarhum. Pak Anjar wafat dilanjutkan oleh Kiai Ibnu Hajar. Nah, Iya. kan gitu kan. 2 periode, lalu kemudian kami. Pada awal mulanya, ya para ulama di Ciracas itu bagaimana memiliki kesamaan gerak langkah Masyaallah. dalam dakwah di masyarakat, membangun kebersamaan, baik tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, kemudian para profesional seperti itu. Dan sekarang saya sendiri setelah menjadi ketua MUI juga demikian, bahkan dikembangkan lagi, bukan hanya ormas seperti Muhammadiyah, yang lain juga dilibatkan. Jadi masyaallah ya. Terlebih setelah kita menginisiasi berdirinya forum kolaborasi. Jadi MUI dalam dakwahnya di masyarakat nampaknya nggak cukup hanya dengan MUI ini. Iya. Kadang-kadang nggak ada aksi, misalnya kita bikin kegiatan Tarhib Ramadan, masa MUI Tarhib Ramadan, lalu kemudian masa bikin kampung sedekah, Iya. sedekah sayur. Maka akhirnya kita bikin forum kolaborasi dari 2 ormas, sekarang hampir 30. Masa luar biasa ini ya. Ya, sehingga bagaimana memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat keberadaan MUI tadi. Jadi MUI Ciracas khususnya dalam dakwahnya bukan sekedar di mimbar, bukan sekedar ngobrol-ngobrol, tetapi berbuat langsung di masyarakat. Terjun langsung ya. Ya, terjun langsung. Itu saja. Masa luar biasa. Jadi strateginya itu luar biasa. Kita bisa bermanfaat kepada masyarakat langsung ya terjunnya. Masalah. Dan tentunya di masyarakat itu ada banyak organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Perti, dan Walsilah dan lain-lain. Kenapa harus ada MUI? Kira-kira peran utama cenderung kemana ini? Menjadi pesaing atau pemersatu? Mau menjelaskan nih Kiai. Kalau bicara sejarah kan gini, berarti kita sejarah MUI ini kan. Iya. Setelah dimulainya era Orde Baru, berakhirnya era Orde Lama. Kan kita tahu tuh, di era Orde Lama itu persaingan antar ormas itu hebat tuh. Ya kan? Lalu ketika Orde Baru itu orde di mana pemimpinnya itu menginginkan persatuan. Masalah. Kan gitu kan. Maka untuk ulama, ormas itu bagaimana bersatu? Kalau mau menjadi pemimpin Asia, pemimpin dunia, dalam negeri harus beres dulu. Kan gitu kan? Maka akhirnya terbentuklah Majelis Ulama Indonesia setelah kepulangan Pak Harto dari Kairo. Waktu itu di Mesir kan ada mufti negara. Maunya Pak Harto ada mufti negara seperti di Mesir. Nah ini dia. Ini luar biasa Pak Harto kan. Lalu dibicarakan oleh Buya Hamka, oleh para kiai lainnya. Jadi ada Kiai Haji Ibrahim Husain dan lain sebagainya. Apakah sebaiknya ada mufti negara seperti di Mesir atau bentuk lain? Sampai akhirnya pada disepakati Majelis Ulama Indonesia, buah dewan, ya kan? Dewan. Di mana pertama ketua umumnya lah Haji Abdul Karim Amrullah, Buya Hamka kita. Buya Hamka. Tujuannya apa? Supaya ormas-ormas Islam, Muhammadiyah, NU, Perti dan sebagainya, Dewan Dakwah itu mereka punya wadah bersama dalam apa? Ketika ada isu-isu strategis nasional, isu-isu sosial, isu-isu politik, isu-isu ekonomi, MUI bisa memberikan masukan atau fatwa keagamaan terhadap pemerintah. Karena itu yang diminta oleh Pak Harto. Nah, kalau kami di kecamatan Ciracas ya camat, polsek, dan ramil sering berkoordinasi dengan MUI ketika ada problem-problem sosial yang harus disikapi bersama. Iya. Contoh misalnya terakhir waktu ada namanya sabung ayam. Jadi ya kan sabung ayam kan kita judi itu haram. Tetapi problemnya kan gak sekedar kita hanya ngomong haram, penindakannya bagaimana? Oh ini harus melibatkan kepolisian,
TNI, masyarakat. Waktu itu ketika ada ribut-ribut disusukan, kan itu. Camat, Polsek, Kiai, mohon MUI hadir. Kami belum bisa bergerak kalau belum ada wakil dari MUI. Oh, disinilah peran MUI memberikan go. Apa namanya? Robohkan. Bubarkan tempat sabung ayam, bubarkan. Nah, artinya apa? MUI itu ya memang di antara peran sosialnya itu. Karena di belakangnya ada semua ormas, akhirnya apa? Para zuama, camat, di wilayah kecamatan kan, lurah, itu selalu berkoordinasi, Kapolsek dan lain koordinasi. Saya pikir itu, ya. Masa jadi punya peran, jadi artinya nggak memihak salah satu ormas gitu enggak ya? Enggak. Makanya kenapa MUI nggak membuat majelis taklim MUI nanti bersaing, ya kan majelis ulama, maka ada yang usul, hey, MUI bikin pengajian namanya majelis taklim dong. Iya. MUI lebih kepada koordinasi antar ormas. Ya. Maka saya sering koordinasi dengan ketua MBCNU, Rais Surehnya, dengan Muhammadiyah, dengan Al-Wasliyah yang ada, dengan Persis. Kita koordinasi kalau ada isu-isu yang memang harus dikaji bersama. Masalah luar biasa itu. Ya. Okay. Terima kasih Kiai. Jadi peran MUI ini sangat luar biasa ya di kalangan ormas-ormas ini, tentunya mengayomi semua Kiai ya. Ya. Luar biasa. Dan ini Kiai, tentunya kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol masalah BPJS ini. Di mana ada fatwa MUI yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, tentunya seperti Istimewa MUI tahun 2015 tuh. Ya, yang memutuskan bahwa BPJS kesehatan tidak sesuai dengan syariah. Ya kan? Hukumnya haram karena ada bunga di bank juga haram. Sementara di antara ormas lain yang berpendapat tidak seperti itu. Bagaimana menurut Kiai, condong ke Muhammadiyah atau KNU atau mazhab yang lain Kiai? Karena kan ada ormas sendiri yang menyatakan bahwa tidak seperti itu, maksudnya tidak haram lah karena kan gitu. Mungkin ada penjelasan Kiai. Ini berarti lebih kepada dari saya ya. Iya. Jadi bukan atas nama MUI-nya nih. Iya. Jadi fatwa itu kan mengikat kepada orang yang meminta fatwa. Iya. Jadi bagi orang yang tidak sepakat dengan fatwa, misalnya tidak sepakat dengan fatwanya MUI, maka dia tidak terikat dengan fatwa tadi dalam hal hukum haram dan lain sebagainya. Maka apa? Ketika MUI ditanya tentang bagaimana hukumnya tadi BPJS kesehatan, dikeluarkan fatwanya yang sepakat dengan fatwa MUI, ya terikatlah hukum haramnya tadi. Tapi bagi pihak-pihak lain yang memiliki ijtihad sendiri, kan gitu kan, teman-teman Muhammadiyah atau yang lain, ya tentunya ya mereka boleh mengikuti pendapat hasil ijtihadnya. Tentunya yaitu dalam hal ijtihad ya. Ijtihad hal fatwa kan. Fatwa ya. Ini sebenarnya umum ya. Kan banyak ormas-ormas itu punya kecenderungan ke mazhab A, B, C, D. Tapi kalau ditanyakan kepada seorang ulama, ya alim, ini bagaimana pendapat Anda kan gitu. Pendapat saya begini. Kalau dia sepakat pendapat itu, ya terikatlah. Hukum syarak baginya sesuai dengan fatwa ulama tadi. Masalah luar biasa ya. Gitu. Ya. Karena ada prinsip ra'yukum shawab yumkinul khata'. Ra'yuna shawab yumkinul khata'. Pendapat kamu benar tapi mungkin salah. Ada kemungkinan salah. Pendapat kami itu benar tapi ada kemungkinan salah. Siapa yang paling benar daripada fatwa-fatwa majelis-majelis tadi? Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, biasanya begitu. Ya. Dan kalau tadi kan kalau sependapat itu berarti kita mengikuti aturan itu. Dan kalau golput gimana? Nggak ada pilihan, Indonesia nggak milih. Gimana itu Kiai?
Saya nggak Golput masalah apa? ikut fatwa itu gitu karena nggak sesuai itu, makanya saya nggak ikut pilih lah gitu. Jadi nggak punya pendirian misalnya. Biasanya orang akan memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat. Nggak mungkin golput. Iya. Jadi karena di BPJS ini kan mungkin orang itu akan berpendapat bahwa menyatakan bahwa itu haram. Mungkin karena ada bunganya tadi, karena disimpan di bank ya, atau mungkin karena itu ya. Dan itu kalau mungkin ada faktor-faktor lain Kiai yang menyebabkan bahwa ada ormas lain atau orang-orang tertentu yang menyatakan bahwa itu haram, mungkin ada alasan atau penjelasan sendiri Kiai. Mungkin kayak saya ini, kok bisa haram ini kenapa ya? Kan gitu ya. Karena itu gimana penjelasan Kiai itu? Nah sekarang perkara BPJS kan perkara baru kan, Iya. perkara istihadiyah kan, ya kan. Nah pengambilan hukumnya itu dasarnya apa? Kan gitu kan. Iya. Dasarnya itu maslahah, mafsadah, kan gitu kan. Nah jadi ya. Jadi ketika orang bicara maslahah mafsadah ini, itu kan bisa-bisa, wah, bisa-bisa berbeda dalam, oh menurut saya mafsadahnya karena ada bunga, karena disimpan di bank. Pertanyaannya adalah siapa orang sekarang yang tidak berhubungan dengan bank dalam ketika dunia itu di bawah sistem global, sistem kapitalis Ya. di mana perbankan itu mesti, sekuritas itu mesti, bursa saham itu Mesti ya. Kalau nggak ada itu Nggak jalan. nggak jalan. Makanya di sini itu ya kenapa banyak istihad. Tapi kalau ditanyakan kepada MUI dan sudah keluar fatwanya, itulah fatwa MUI. Ya kalau MUI katakan haram ya haram, ikutin. Kalau Anda maka dengan fatwa itu, Masya Allah. kan gitu. Kalau sama ikut fatwanya Muhammadiyah saja, fatwanya NU saja. Ya, ketika Anda sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh NU, misalnya, hasil bahasan masailnya misalnya, ya hukum syara yang mengikat Anda adalah yang fatwa tadi. Salah satu yang kita pilih itu yang kita ikuti. Iya. Harus punya. Ya kan misalnya orang saya ikut mazhab Syafi'i. Ya terikatlah Anda hukum syara ikut mazhab Syafi'i. Kan gitu kan. Iya. Saya nggak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Maliki misalnya. Ya hukum syara Anda ya ikut mazhab itu. Kalau menyelisihi ya Anda menyelisihi syara. Menurut mazhab masing-masing. Karena jurisprudensinya seperti itu. Nah disinilah peran saya MUI itu wise, bijaksana. Karena apa? MUI kan bukan untuk memaksakan pendapat, tetapi merangkum pendapat yang solutif. Tetapi kadang juga belum bisa diterima oleh semua pihak daripada masyarakat. Tapi ya disinilah perlunya kebijaksanaan deh. Iya. Baik, terima kasih Kiai. Kalau tadi kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol masalah tentang BPJS yang manfaatnya luar biasa. Dan ini juga bermanfaat, punya kepentingan buat masyarakat banyak, masyarakat tentunya masyarakat luas di Indonesia ini. Dan kalau kita berbicara BPJS, kita ini sekali berbicara mengenai tentang golput dalam pemilihan pemimpin ini. Bagaimana? Karena kan banyak masyarakat kita itu karena tidak sependapat, tidak sepaham dengan si A, si B, jadi kita kita nggak usah ngikut-ngikut, golput aja. Ini sebagai orang yang beragama ini hukumnya apa ini? Padahal kita kan sudah punya ulil amri kan gitu. Ya, golput ya sesuai fatwa MUI kan haram. Haram ya. Kita ini sebagai Muslim Indonesia paling bertanggung jawab terhadap berjalannya roda pemerintahan di negeri ini. Kalau kita tidak terlibat, maka kita akan menjadi kaum pinggiran. Masalahnya. Gitu kan. Kaum Muslim harus berpolitik, harus berekonomi, harus bersosial, harus berbudaya. Dan dulu di Indonesia itu pernah
di Nusantara pernah ada hampir 200 kesultanan Islam yang menguasai semua jalur maritim perdagangan, Dagangan. ya kan? Yang berhasil melahirkan satu bahasa yang kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Melayu atau Melayu bahasa ini Indonesia. sekarang ini. Di mana sekarang dunia itu sedang berbondong-bondong belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa masa depan dunia. Kan gitu kan? Padahal bahasa Indonesia dari awal mulanya hampir 90% serapan dari bahasa Arab. Iya. Dulu kita menguasai wilayah, kan gitu kan? Menjadi raja-raja, menjadi sultan, menjadi pedagang besar. Nah sekarang banyak muslim yang menjadi di pinggiran kan? Iya. Tidak di pusat kekuatan politik, kekuasaan ekonomi, tidak berada di pusat kekuasaan budaya. Kalau kemudian golput itu diikuti, ya kita tetap menjadi kaum pinggiran. Kekuasaan itu tidak diberikan oleh orang lain, tetapi harus diambil, direbut. Makanya apa? Kalau ada pilkada, ikut. Harus ikut Kiai ya, harus ikut. Ya, tentunya ada pilihan-pilihan. Tentunya bukan, MUI tidak akan mengatakan pilih partai A atau pilih partai B. Tapi memberikan kriteria, yakni partai-partai yang orang-orangnya mau konsisten dalam memperjuangkan Islam. Bukan sebatas formalitas, tetapi ya hakikat Islam itu sendiri. Apa sih sebenarnya penyakit-penyakit peradaban itu? Penyakit peradaban ya kebodohan, kemiskinan, lalu apalagi perzinahan, mabuk, judi. Itu kan penyakit masyarakat yang mau limo tuh zaman para wali kan, matun, maling, mabuk, ya, apalagi itu kan. Nah itu problem-problem sosial tadi bisa kita selesaikan jika kita memiliki kekuasaan. Nah kalau umat Islam nggak mau memilih wakilnya yang Muslim, ya kan? Ya bagaimana dia dapat kekuasaan? Sekarang begini, DPRD harus diisi oleh orang-orang kita, para santri, para kiai, agar bisa memperjuangkan kepentingan santri dan kiai dan umat Islam. Nah kalau nggak ikut milih, golput, siapa wakilnya? Wakilnya. Terus kita ingin punya gubernur yang berpihak kepada kita, tetapi nggak mau milih, ya, nggak, pokoknya golput haram. Haram pokoknya ya. Ya. Dan namun gini Kiai, jika ada dua calon pemimpin yang tidak bersama, atau bagaimana sikap kita seharusnya Kiai? Tidak sesuai dengan pilihan kita itu. Dua-duanya nggak sesuai. Nggak ada sesuai, kita harus, karena bagaimana, punya prinsip gitu. Ya selama kita masih berbijak di bumi Indonesia, dua-duanya itu kita nggak sepakat. Ya kita pilih mana yang paling kecil madorotnya. Afdhu bi akhafid dararain. Kan gitu kan, kalau dua-duanya sama-sama bagus, ya pilih yang paling bagus. Itu saja. Tetapi jangan sampai nggak milih sama sekali. Karena apa? Kalau kita nggak milih dua-duanya, kita tetap tinggal di negeri ini. Besok salah satunya tetap jadi penguasa kan? Iya. Kita ngurus KTP, ngurus ke rumah sakit, tetap aja akan berhubungan dengan kebijakan mereka. Iya benar juga. Memilih salah satu lebih baik daripada tidak memilih dua-duanya. Karena dengan memilih salah satunya, kita akan bisa memberikan masukan, nasihat kepada masing-masing secara legal. Masalah ya Kiai. Baik, terima kasih Kiai atas penjelasan yang tadi sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami peran MUI tentunya yang ada di Kecamatan Ciracas ini. Dan tentunya obrolan akan semakin menarik dan akan tambah menarik. Kita beri yang satu ini lewat. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa.
الله يريد الرجال في الجنة وينفعنا ببركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan atau obrolan pada kesempatan ini. Tentunya akan tambah menarik lagi, di mana narasumber kita beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Ciracas. Baik Yai, kita lanjutkan perbincangan atau obrolan pada kesempatan ini terkait dengan toleransi beragama. Tentunya fatwa MUI dengan salam 6 agama yang biasanya di pembukaan itu Kiai, bukan pidato atau karena ke acara-acara kemasyarakatan ya, biasanya kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada salam swastu namo buddhaya, salam kebajikan, kan gitu. Itu menurut MUI gimana Kiai? Ya. Jadi itu salam-salam tadi itu kan artinya sama. Assalamualaikum, namo buddhaya, Om Santi. Artinya juga semoga kamu selamat. Ya kan? Kalau orang Israel, Ibrani, Shalom, ya kan? Salam itu akar bahasanya sama. Itu begitu. Nah, saya pikir kalau menurut saya tidak perlulah kita memperdebatkan terlalu dalam urusan tadi. Ya, kecuali di masjid hanya kaum muslim saja, ya. Lalu kemudian semua salam lintas agama dibaca semua, ya nggak pas. Tapi kalau seorang pejabat publik, kan gitu kan, seorang pejabat publik, lalu dia karena di situ banyak juga kaum agama lain, lalu juga menyampaikan dengan salam menurut kebiasaan mereka, ya monggo-monggo saja. Itu kalau menurut kami di Ciracas ya, itu seperti itu. Karena tadi kita ke depan harus membangun kebersamaan, bukan hanya umat Islam, tapi segenap umat beragama lainnya. Indonesia itu dikenal sebagai negeri yang sangat toleran. Bahkan teman-teman di Timur Tengah, kami pengen seperti Muslim Indonesia. Ramah-ramah itu. Nah, di Timur Tengah itu beda madhab itu bisa tembak-tembakan, ya kan? Iya. Tembak-tembakan di sana. Beda madhab, beda guru bisa tembak-tembakan. Ya. Tetapi di Indonesia, nah inilah kedewasaan kita dalam mengamalkan agama, khususnya agama Islam harus dikembangkan. Kenapa? Agama Islam itu jangan hanya formalitas saja yang kita bangga-banggakan, tetapi lebih kepada substansinya. Kan dikatakan Nabi itu rahmatan lil alamin. Ya bagaimana kita sebagai Muslim bisa menebarkan rahmat untuk semua orang? Bisa-bisa itu gara-gara senyum kita, toleransi kita, itu menjadi jalan hidayah. Bukankah sekarang Eropa berbondong-bondong masuk Islam? Iya. Bukankah sekarang Korea, Jepang berbondong-bondong masuk Islam? Apakah karena coba kalau karena keras hati kita sedikit berbeda, lalu kemudian nggak boleh, orang akan lari. Karena substansi Islam itu sendiri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, sehingga orang lain pun menghargai kita. Ya, prinsip sosial dalam Islam kan tadi, ta'awan 'alal birr taqwa. Saya pikir itu. Jadi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di agama kita ya. Yang bertentangannya di mana? Sekarang itu kan hanya terjemahannya saja. Assalamualaikum. Ya kan? Yeah. Terjemah bahasa Ibrani Salam alaikum.
ya kan? Nanti ada Om, Santi, santai atau enggak santai? Santai. Iya, iya. Sancai kan gitu kan. Rahayu apa? Ya rahayu ya, Rahayu. ya selamat. Selamat Sugeng Ya kan Rahayu. hanya terjemah saja. Jangan kemudian yang nggak boleh harus pakai bahasa Arab kan kalau lagi sholat. Iya. Kalau lagi sholat. Sekarang khutbah Jumat pun pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang penting di awalnya, Di awalnya ya kan, bahasa. pakai bahasa Arab. Jangan a priori dengan hal-hal itulah. Kalau kita memang mau membangun kebersamaan. Itu saya pikir itu. Baik, jadi salam yang diucapkan di mukadimah awal untuk acara-acara tertentu itu mungkin untuk membangun kerukunan beragama, Kiai. Kerukunan. Masya Allah, itu luar biasa. Mungkin para ulama, para kiai itu yang membuat seperti itu. Jadi kerukunan agama kita supaya agar tetap terjaga, Kiai. Masya Allah, Kiai. Dan ini, Kiai, terkait dengan hal kontekstual di masyarakat saat ini kan bagaimana fatwa MUI tentang jual beli atau investasi emas online, Kiai. Nah, kan lagi ramai nih. Emas lagi naik, kadang turun lah. Ini kan masyarakat berbondong-bondong investasi. Nah, ini hukumnya gimana, Kiai? Dengan yang nyata dan yang online ini kadang-kadang kan belum lihat barangnya, Kiai. Jadi Itulah persoalan-persoalan baru yang memerlukan istihad baru. Ya sekarang kan ada Shopee, ya kan, ada Bukalapak. Iya. Oh, ke depan lebih-lebih lagi. Nah, diperlukan istihad baru lah. Nah, pertanyaannya, ada maslahahnya nggak di situ? Ada horornya nggak di situ? Kan gitu kan? Iya. Ada tipuan-tipuannya nggak di situ? Maka di sini diperlukan masukan-masukan kepada pelaku bisnis online tadi. Iya. Jangan sampai ada tipuan, Penipuan itu ya. itu terkait kualitas, terkait harga dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Masalah. Jadi ada pengawasan tersendiri mungkin dari MUI-nya ya, atau Kan mungkin sekarang dari juga banyak kan. Mulai dibahas di MUI terkait bursa berjangka, ya kan? Iya. Bisnis saham dibahas. Ya masih ada pro kontra, ya kan? Ada pro kontra. Cuman kalau di saya sendiri, bisnis yang real itu lebih barokah. Amin, iya. Yang nyata ya. Karena saya punya pengalaman yang begitu-begitu itu, akhirnya harga emas lagi naik, beli, naik turun naik. Akhirnya banyak yang jeblok. Kalau bukan ahlinya. Aja. Kalau misalnya orang Bitcoin lagi ramai kan? Iya. Ya, banyak yang akhirnya bangkrut karena nggak paham. Kalau yang orang-orang masyarakat awam nggak usah ikut-ikutan yang gitu. Yang real saja lah. Gitu. Ya. Tentunya ada fatwa sendiri di MUI ini, atau itu jual beli emas yang online itu mungkin ada fatwa sendiri atau mungkin gimana, haram atau bagaimana, Ki? Kita belum beriksa, saya sendiri belum beriksa. Jual beli emas yang online, kasusnya seperti apa kan? Kalau hukum itu kan case by case, kasus per kasus kan. Iya. Tidak bisa misalnya jual beli emas seseorang secara online itu dihukumi haram, belum tentu pihak yang lain, karena meskipun sama-sama emas tapi prosesnya berbeda, belum tentu hukumnya sama. Likuli qodiyatin hukmun, tiap-tiap kasus ada hukumnya sendiri. Masalah, baik, terima kasih. Kita nggak mau mengeneralisir masalah, kan istihad itu kan case by case. Yang hukumnya umum kan yang sudah qot'i, babi haram udah qot'i. Tapi kalau kemudian Ajinomoto haram kan, itu masih istihadi. Zaman dulu kan ribut kan, itu istihadi. Kenapa? Loh, emang Ajinomoto tuh babi kan bukan. Tetapi ada unsurnya, ntar dilihat lagi, istihad baru. Tapi kalau babinya haram, sepakat. Nah, jangan kita mengeneralisir satu kasus dengan hukum yang sama. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Case by case, likuli qodiyatin hukmun, tiap-tiap kasus ada hukumnya sendiri.
Baik Kiai, Nah, misalnya gini Kiai, saya itu punya emas 10 gram nah, dalam 1 tahun. Apakah kewajiban saya tiap tahun ini saya harus keluarin ini? kalau 10 gram kan belum nisab. Oh, kalau udah melebihi nisab berarti kewajiban saya harus kita keluarin zakatnya gitu, bagaimana Ya Kiai? sekarang emasnya itu emas yang sifatnya itu sebagai perhiasan atau sebagai nukud. Baik simpanan lah tabungan. Nah, tetap harus dipisahkan. Oh, Kan ada emas yang menjadi perhiasan wanita istri kita, sebanyak apapun kan nggak dikeluarkan zakatnya, meskipun sudah 1 haul. Tetapi kalau emas itu merupakan nukud, nukut ya. menjadi dinar ya, alat tukar, itu disimpan 20 dinar, ya sekarang kan 86 gram emas lah ya. Kalau dirupiahkan tinggal dikalikan saja. Maaf banyak. Orang itu punya uang 20 dinar disimpan 1 tahun lebih. Nah ini bisa menyebabkan ekonomi, kalau semua orang begitu, ekonomi nggak jalan. Uang itu harus beredar di masyarakat. Maka saya sepakat dengan kebijakan Pak Purbaya itu. Uang-uang yang disimpan lama geser. Kenapa? Itu yang menyebabkan ekonomi tidak tumbuh. Akhirnya apa? Kesejahteraan masyarakat terhambat. Gara-gara apa? Uang yang seharusnya beredar disimpan. Maka Profesor Umar Kapra, di salah satu dosen di Mekah itu, dulu mengatakan siapa yang namanya orang bayar zakat itu sebenarnya orang bakhil. Karena duitnya itu disimpan. Akhirnya apa? Dihukum harus diambil 2,5%. Karena kelamaan disimpan. Uang itu harus beredar dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Itu al-intaj, at-tauzi, wal-istihlab. Di situ harus, kalau uang itu disimpan, masukin brankas, akhirnya apa? Ponaan mau pakai, jangan ini buat simpanan. Nah, dia nggak sejahtera. Sejahtera ya. Nah ini penting ya konsep tadi. Emas yang dimaksud, emas yang menjadi alat tukar atau menjadi perhiasan. Perhiasan iya. Itu. Kalau menjadi perhiasan, nggak wajib. Nggak wajib keluar zakatnya. Apalagi hanya 10 gram. 10 gram mau dikeluarkan berapa? Kan nggak ngefek terhadap kegiatan ekonomi. Tetapi kalau coba lihat, 20 dinar kali katakanlah 1 dinar kan 4/4 gram. 86 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, hampir berapa juta itu? Kan gitu kan? Iya. 86 gram emas. Itu disimpan, itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apalagi sekarang banyak pejabat punya deposito 1 triliun. Nah, kemarin sampai 400 triliun, ditemukan 800 triliun. Di saat masih banyak proyek-proyek yang hubungannya dengan masyarakat tidak bisa dibiayai, tetapi ada dana yang hanya disimpan, diendapkan. Wah, ini zalim. Jangan sampai kena firman Allah. Apa namanya? Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Nah, orang-orang yang nimbun uang ya. Dulu bentuknya emas dan perak, dinar dan dirham, itu lebih kepada nukud ya, alat tukar dalam sistem ekonomi, currency lah namanya. Ya. Baik, kalau tadi kan banyak pejabat atau orang yang punya duit lah di deposito nih. Kan kita mau enak aja nih. Kan di bank juga diputerin tuh Kiai. Ya. Dan kita dapat bunganya nih. Ini hukumnya apa nih? Bunga yang di bank ini. Wah, itu dia banyak pendapat. Banyak pendapat. Ya kalau MUI kan haram gitu kan. Iya. Ormas yang lain ada yang ya boleh. Nah, dikembalikan tadi. Yang namanya nukud di zaman Persia Romawi, di zaman Khilafah Rasyidin, emas dan perak mengalami inflasi enggak? Ya. Karena nilainya itu ada pada zatnya. Sementara uang yang beredar sekarang di bank itu mengalami inflasi yang direncanakan tiap tahun 7-8%. Jadi nilai uang kita itu akan turun. Dan turunnya itu direncanakan.
7-8%. Kalau ada insiden bisa sampai 20%. Masya Allah. Itu seperti itu. Sehingga masuk akal jika ada orang yang uang berbunga bertambah ya karena faktor inflasi tadi. Faktor inflasi. Nah, kalau orang yang memandang begini masa haram kan gitu ya. Karena faktor tadi. Tapi ya kita tetap menghormati para ulama kita. Yeah. Yang mereka menginginkan jangan sampai kita muamalah dengan riba. Maka dibentuklah bank muamalah, bank syariah. Saya pernah ngobrol sama Gubernur BI, Pak Burhanuddin Abdullah. Berapa persen sih kesesuaian syariah, bank syariah? 40%, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih daripada 40%. Itu karena apa? Undang-undang perbankan internasional. Sejatinya perekonomian dunia sekarang diatur oleh siapa sih? Nah, disinilah perlunya umat Islam mengambil alih kebijakan publik itu bisa kita pegang jika kita berkuasa. Kita akan berkuasa umat Islam jika milih, bukan golput. Ya. Itu saja. Ada perjuangan ya. Ada perjuangan. Kita nggak akan bisa tuh kekuasaan diserahkan ini karena kamu orang soleh biar kamu yang jadi presiden ya. Nggak ada itu. Nggak ada. Tetapi direncanakan, diambil kalau untuk kepentingan bersama. Kayak tadi itu, kalau dibicara panjang lebar, ini bunga begini, ini realitasnya sekarang kehidupan kita tidak bisa lepas dari itu. Paling tidak ya menghindari sebisa mungkin. Iya. Contoh misalnya gini, mau kredit apa enggak? Ya kalau enggak butuh-butuh banget jangan. Ya, kan kata Nabi itu di akhir zaman umatku itu akan makan riba. Yang enggak mau juga kecipratan. Ya, khawatir ini memang betul bahwa praktek dalam sistem ekonomi yang sekarang itu adalah riba. Maka jangan terlalu kemaruk di situ. Jangan terlalu kemaruk. Ambil secukupnya aja lah. Seperlunya. Kan kita ini seperlunya saja, sederhana saja. Hidup udah diatur ya. Nah, jadi ya. Baik ya, luar biasa ini penjelasan masalah daripada kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita dan ada di masyarakat kita, Kiai. Dan kita kan bicara masalah riba sudah, bicara masalah ya tadi yang belum kita senggol ini, Kiai. Kita ini kadang-kadang ada produk-produk luar tuh yang belum tentu kita tahu, tapi itu ada stempel halalnya. Bagaimana itu bisa mendeteksi itu bahwa halal makanan-makanan yang udah dijual di pasar bebas itu yang dari luar, contohnya kayak banyaklah kan gitu. Gimana Kiai itu? Ya kan sekarang produk halal itu sudah menjadi keharusan di hampir semua negara, terlebih negara Muslim. Iya. Sehingga negeri-negeri yang ingin membuka pasar di negeri-negeri Muslim ya mau nggak mau mereka berhubungan dengan pembuat lisensi halal. Ya kan? Kalau misalnya sudah ada label halal dari negara luar ya kita husnudzon saja itu halal. Jadi nggak usah ragu-ragu lah ya. Nah, gitu saja. Yang penting tidak nyata-nyata itu memang barang haram. Kita ini kadang begini, dengan babi yang haram itu sangat awas itu haram, tetapi dengan ini jelas-jelas hasil korupsi tapi masih katanya syubhat. Problem apa tidak? Ya kan? Awas ini haram, babi nggak boleh. Sampai kita baku hantam. Tetapi duit hasil korupsi jelas-jelas memang dia itu tersangka, tetapi duitnya mau jadi substantif lah dalam ya. Jadi jangan hanya formalitasnya, tetapi juga substansi agamanya itu kita praktekkan. Itu menurut saya. Ya. Baik. Dan ini Kiai, baik Kiai, kalau dari tadi kita ngobrol, berbincang-bincang dengan Kiai sangat familiar, khususnya di Kecamatan Ciracas ini ya. Untuk masyarakat luas itu mengenal Kiai, ya. Tapi kita itu kan ini belum tahu perjalanan Kiai. Kita tahu kan
tenarnya ini ketika menjadi ketua MUI ini loh. Dulu-dulunya ini kemana atau di mana gitu nggak tahu ya. Perjalanannya gimana Kiai itu? Wah. Waduh. Biar nggak penasaran nih pemirsa yang ada di sana nih. Gitu, Jadi kita cerita mau buka-bukaan. juga yang enggak. Karena dulu kan wah. Ya, saya cerita saja. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Iya. Kalau ditutup-tutupi malah orang nyari tahu. Jadi tahu aja sekarang udah ceritain gamblang. Ya, jadi ya dari remaja saya tentunya di SMA remajanya ya. Di SMA Muhammadiyah, sempat aktif di Pemuda Muhammadiyah, lalu ke pesantren-pesantren NU ngaji di beberapa pesantren NU di Kebumen, di Jogja, lalu kemudian terlibat dalam kajian-kajian yang orang bilang kajian Wahabi, ya kan cukup lama. Teman-teman elitnya saya kenal, lalu kemudian aktif di pelajaran Islam Indonesia, ya lalu di ormas-ormas besar nasional internasional. Pasal luar gitu biasa aja. ya. Nah, saya pindah ke Ciracas itu 2012. 2012. Waktu itu saya diminta pindahlah ke Ciracas, kata bapak mertua saya, Kiai Zain Abdullah. Ya kan. Ternyata setelah saya menikah dengan putrinya, apa Ustaz Anwar, antum nggak pernah pakai kain? Pakai kain lah, belajar pakai kain. Ya kan saya pakainya gamis, jas. Oke, karena perintah bapak saya pakai ya kan, belajar pakai sarung. Lalu kemudian karena beliau juga Kiai Nahdien, belajar tahlilan. Sekarang udah mahir. Bahkan maulid pun saya udah hafal. Udah hafal tuh maulid, mau mimpin maulid udah hafal saya. Lalu tahun 2012 ikut membantu DMI, sekretaris DMI, lalu juga di MUI, ngurusin MUI, karena waktu itu saya paling muda, yang kemana-mana bawa laptop. Iya. Nah, akhirnya bikin buletin DMI, sampai tahun 2021 ada buletin DMI. Masalah ya. Berjalan dengan wafatnya Ki Ibnu Hajar, saya sebagai sekretaris, saya banyak belajar dari Ki Ibnu Hajar, karena dia sebagai tokoh NU yang terbuka. Begitu juga dari Kiai Zain Abdullah, bapak mertua saya. Dia banyak ngaji ke para kiai, tapi pernah dekat sama Buya Hamkah. Masalah Ya, perpaduannya itu harus mengisi. Nah, ya kalau saya baca kitab lancau lah. Tetapi pergaulan kaum tradisional, kaum modern, saya banyak belajar daripada orang tua tadi. Bahwa di tengah masyarakat kita tidak bisa berhasil sendiri. Nah, jadi saya nggak cerita panjang kali lebar kan. Intinya apa? Ya, saya di Ciracas menulis buletin DMI, membentuk kegiatan-kegiatan remaja. Ya, sekarang di MUI banyak nulis, lalu menggerakkan forum kolaborasi Ciracas, kolaborasi semua ormas, dan tentunya banyak ide gagasan baru yang dimunculkan oleh masing-masing ormas yang harus dieksekusi bersama. Masalah ya. Saya pikir ya gitu saja lah. Jadi biar pemirsa ini nggak penasaran, Pak Ustadz Anwar Gianwan, biar pada tahu kan. Nah, beliau sekarang udah pada tahu, sudah pada gamblang, paham. Jadi kalau di jalan silakan pada negur, sapa ya. Ini juga saudara-saudara kita semua, dan mungkin bisa silaturahmi ke kediaman beliau. Kan kayak Kiai Fatur Rahman kan negur saya kemarin. Kiai, yang kita hauli kan diantaranya Kiai Zain Abdullah. Iya, terus kan beliau kan ketua NU Ciracas pertama. Iya, saya tahu. Waktu itu diceritain. Yang punya SK, yang punya stempel pertama di Ciracas Kiai Zain Abdullah. Iya. Ada datanya kan. Aku tahu, cuman saya nggak mau buka-buka. Ceritanya gimana saya juga tak
tahu, tapi ya sudahlah. Iya. Saya lebih, apalagi setelah duduk di MUI, saya ingin bersama-sama membangun masyarakat Ciracas yang religius, yang bekerja sama, yang kolaboratif. Yang kemarin tagline-nya saya sama Pak Wali, Pak Munjirin, Ciracas berbudaya santri. Masya Allah. Apa? Kepanjangannya, santri itu, budaya santri, budaya yang santun. Dalam tutur kata, sikap, dan perilaku. Berlaku. Baik itu pamong, umaro, maupun ulamanya. Santunlah, jangan saling ngejek, jangan saling serang, jangan saling merendahkan. Nah, supaya tercipta masyarakat yang aman, nyaman, tertib, rapi, dan indah. Jadi perlu kesantunan. Dan MUI akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang santun. Masya Allah, luar biasa. Jadi di prinsip utama dalam kehidupan sosial Islam kan santun. Santun. Muslim Indonesia sangat ramah. Ramah. Senyum. Saling menghargai. Sama orang dikenal nggak dikenal pasti Senyum. Nah, gitu. Baik, Kiai. Ya. Sebelum kita akhiri obrolan dan perbincangan ini, tentunya ada nasihat dan nasihat atau motivasi-motivasi khususnya buat kru podcast dan pada umumnya buat para pemirsa yang ada di luar sana. Kiai, moga silakan nasihat dan motivasinya. Ya, nasihatnya adalah mari kita bangun peradaban Islam yang gemilang sebagaimana dulu pernah dibangun oleh para ulama di Nusantara, para wali songo khususnya. Mereka menyebarkan dan mendakwahkan Islam dengan cara yang sangat apik, dengan cara yang sangat santun, ya. Sampai akhirnya berhasil membangun kekuasaan politik, ekonomi, budaya yang sekarang kita Rasakan. praktekkan luar biasa. Tidak melalui kekerasan, tidak melalui pemaksaan, tetapi melalui kesantunan dalam dakwah. Ya. Melihat ada perbedaan, bahkan bahasanya dengan raja yang bukan Islam tetap bisa berhubungan baik, dengan anak-anaknya raja yang bukan Islam tetap baik. Tapi sampai akhirnya apa? Pusat-pusat kerajaan dengan nyaman menerima Islam dan mengamalkan Islam. Nah, kita sebagai penerus Muslim, penerus ajaran para ulama Nusantara, Wali Songo, ya, marilah kita bangun kesantunan dalam sikap, perilaku, dan nutur kata. Karena itulah kekuatan kita dalam membangun masyarakat. Peradaban Islam di Indonesia ke depan di Tenggarai akan sangat diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih Kiai atas obrolan perbincangan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, apa yang kita obrolkan ini bermanfaat yang besar sekali khususnya kita semua dan pada umumnya untuk masyarakat luas yang ada di luar sana. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan ikuti terus podcast Ngopi ala Jatkon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.